Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Qi'er, masih bisakah kamu menemukan jalan kembali? Kita harus bertemu dengan teman-teman kita. Kelompok akan berada dalam masalah jika ketiga bersaudara itu memutuskan untuk mengkeroyok mereka. Wang Qi'er berbalik dan meliriknya, berkata, "Tidak ada bedanya, bahkan jika kita bertemu dengan yang lain dalam kondisimu saat ini, kamu harus mencoba memulihkan dulu. Ditambah lagi, aku tidak bisa mengingat jalan kembali, jadi kita hanya bisa menemukan jalan kita secara perlahan." Yu Hao secara alami tahu bahwa kata-katanya sangat masuk akal dan mengangguk sambil duduk bersila dan mulai mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Qi'er berdiri di sisinya dan melindunginya. Yu Hao tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa sebanyak itu, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih, namun luka spiritualnya harus dipelihara perlahan. Yu Hao berhasil sepenuhnya menstabilkan lautan spiritualnya dan mendapatkan kembali semua kekuatan jiwanya. "Apakah kamu perlu istirahat?" Yu Hao bertanya pada Wang Qi'er. Wang Qi'er menggelengkan kepalanya. Yu Hao berkata, "Ayo pergi kalau begitu. Mari kita kembali ke yang lain secepat mungkin." Dia segera mulai berlari ke arah mereka datang saat dia berbicara. Wang Qi'er menyusulnya dengan cepat. "Yu Hao, apakah kamu terburu-buru untuk kembali ke yang lain karena kelompok atau karena dia?" Wang Qi'er tiba-tiba bertanya ketika mereka berlari. Yu Hao secara alami tahu perempuan mana yang dia maksud, dan dia melirik Wang Qi'er dengan heran. Pertanyaan ini sama sekali tidak sesuai dengan gayanya yang khas. "Keduanya, aku ingin kembali untuk kelompok dan juga untuk Dong-er," jawab Yu Hao. Wang Qi'er mengejar masalah ini dan berkata, "Alasan utama masih dia kan?" Yu Hao mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu bertanya begitu?" Wang Qi'er mengubah pembicaraan dan berkata, Mari kita beri nama." Yu Hao tidak terbiasa dengan gayanya yang tiba-tiba berubah topik dan sejenak bingung ketika dia berkata, "Beri nama apa?" Wang Qi'er berkata, "Mari kita beri keterampilan fusi jiwa bela diri kita nama." Yu Hao akhirnya menyadari apa yang dia maksudkan dan berkata, "Oh ya, kita harus memberi nama. Aku tidak berharap kita berdua memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dan jiwa bela diri kita menyatu setelah pertama kali kekuatan jiwa kita bersentuhan. Itu tak terbayangkan." Wang Qi'er menjawab dengan dingin, "Apa yang tak terbayangkan tentang itu? Apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa hanya kamu dan dia yang dapat memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri?" Yu Hao sedikit terdiam dan berkata, "Kamu mengatakan kepadaku bahwa Dong-er merasa bermusuhan terhadapmu. Bukankah kamu juga sama dengannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Kalian berdua terlihat sangat mirip, tetapi kalian tidak intim karena hal itu. Kalian berdua saling bermusuhan. Kalian para gadis, apa yang kamu pikirkan tentang itu?" Mata Wang Qi'er menjadi sedikit lebih lembut saat dia menatap ke kejauhan dan berkata, "Kamu akan mengerti suatu hari." Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mereka berdua terdiam dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit, Yu Hao berkata, "Keterampilan fusi jiwa bela diri kita dapat disebut sebagai naga auman takdir. Bagaimana dengan itu? Aku awalnya berpikir bahwa jiwa bela diri kembarku akan menciptakan dua keterampilan fusi jiwa bela diri denganmu. Tapi aku tidak pernah berharap ketiga jiwa bela diri itu bergabung bersama. Aku bisa merasakan bahwa keterampilan fusi kita lebih kuat daripada salah satu dari 4 keterampilan fusiku dengan Dong-er. Namun, hanya satu contoh mencoba keterampilan jiwa ini telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, dan Zongliren melarikan diri terlalu cepat. Jadi kita tidak bisa menguji kekuatan serangannya." Wang Qi'er menggumamkan nama yang disarankan oleh Yu Hao berulang kali. "Naga auman takdir."
Naga auman takdir. Mungkinkah ini adalah takdirku? Aku tidak berpikir. Wang Qier akhirnya berhenti ketika mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Kamu tidak memikirkan apa? Yu Hao terus bertanya. Wang Qier menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada, sebut saja naga auman takdir. Alasan mengapa kita mengkonsumsi begitu banyak kekuatan jiwa adalah karena setiap serangan setelah fusi kita membawa kekuatan yang aneh, dan aku memanggilnya sebagai penghakiman takdir. Efeknya akan sangat mengerikan jika seseorang dikejutkan oleh penghakiman takdir. Mas roh jahat itu memiliki 8 cincin jiwa, tetapi aku tahu bahwa kita mungkin akan mengambil setengah dari hidupnya jika aku berhasil menikamnya. Yu Hao bertanya dengan curiga. Penghakiman takdir itu mungkin efek yang dibawa mata takdirku. Tapi apa bedanya dengan seranganmu? Wang Qier berkata dengan jelas. Aku bisa merasakannya. Kekuatan itu dibangun oleh naga auman takdir, dan efeknya akan tetap pada target untuk selamanya jika itu menyerang seseorang lagi pula. Ini bisa dikatakan sebagai kemalangan. Hah, itu... Yu Hao menarik nafas dingin. Kemalangan seumur hidup seseorang. Tidak heran Wang Qier berpikir bahwa penghakiman takdir sangat luar biasa bila digunakan dengan tombak naga emasnya. Harus hidup dengan nasib buruk selama sisa hidup lebih menyakitkan daripada mati. Jika Zhong Liren tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia mungkin akan menjadi orang pertama yang akan merasakan kemalangan seumur hidup. Wang Qier berkata, sebenarnya aku tidak berpikir kita hanya memiliki satu keterampilan fusi jiwa bela diri. Naga auman takdir dapat bekerja secara terbalik. Jika kamu memiliki kekuatan spiritual yang cukup, kamu bisa menjadi kekuatan serangan utama. Dengan begitu, aku akan berubah menjadi baju besi di tubuhmu, dan aku akan memperkuat semua keterampilanmu, juga menyerahkan sebagian milikku kepadamu. Aku percaya seranganmu juga akan berisi penghakiman takdir. Yu Hao menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, bagaimana kamu tahu semua ini? Kita belum pernah bereksperimen sebelumnya. Wang Qier meliriknya, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Kamu juga memiliki jiwa bela diri yang hebat. Apakah kamu tidak tahu tentang keterampilan bawaan pamungkas? Yu Hao tertegun sejenak. Keterampilan bawaan pamungkas apa itu? Wang Qier sepertinya memiliki wahyu saat dia berkata, aku mengerti sekarang. Keterampilan bawaan pamungkasmu adalah dingin ekstrim dan elemen esmu. Sepertinya jiwa bela dirimu masih sedikit lebih rendah dari milikku. Kita yang memiliki jiwa bela diri pamungkas biasanya akan memiliki keterampilan bawaan seperti yang kadang dilakukan oleh makhluk buas. Keterampilan bawaan pamungkasmu harusnya dingin murni dan ekstrim, atau kamu belum membukanya. Yu Hao bahkan lebih bingung. Kemampuanmu untuk segera memahami kedalaman dari perpaduan jiwa bela diri kita terkait dengan keterampilan bawaan pamungkasmu. Wang Qier mengangguk dan berkata, aku memiliki 3 keterampilan bawaan. Kebanggaan naga emas, persepsi naga emas, dan... Dia berhenti berbicara dan tidak mengungkapkan keterampilan bawaan terakhirnya. Dengan persepsi naga emas, aku memiliki persepsi yang hampir 3 dimensi. Agak sulit untuk difahami ketika aku membicarakannya, tetapi sederhananya itu berarti bahwa aku dapat memahami beberapa hal yang tidak dapat kamu lihat, dan aku akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang aku rasakan. Kamu sudah melihat apa itu kebanggaan naga emas dan apa fungsinya. Itu bergantung pada energi dari garis keturunan naga emas, dan aku bisa mengendalikan satu makhluk jiwa sementara waktu. Ketika aku menggunakan kebanggaan naga emas, aku bisa mempertahankannya untuk jangka waktu tertentu selama aku tidak menyerangnya. Yu Hao tercengang. Bahkan binatang buas di tingkat seperti beruang cakar teror emas gelap dapat dikendalikan melalui kebanggaan naga emas. Wang Qier mengangguk dan berkata, aku tahu kamu akan meragukanku jika tidak menjelaskan ini kepadamu. Tolong rahasiakan ini. Baik, Yu Hao langsung setuju. Dia memiliki banyak rahasia sendiri dan Wang Qier memberitahunya tentang itu. Berarti dia memutuskan untuk percaya padanya. Hubungan mereka jelas menjadi jauh lebih intim. Setelah pertempuran ini bukan hanya karena fusi jiwa bela diri yang ada di antara mereka telah terjadi. Lebih penting lagi, Yu Hao telah berusaha untuk menyelamatkannya, dan itu
melelehkan rasa dingin di hatinya, sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat. Keintiman mereka berkembang murni sebagai teman, dan tidak ada yang lain. Mereka berdua memiliki ingatan yang luar biasa. Yu Hao memiliki deteksi spiritual, sementara Wang Qier memiliki persepsi naga emasnya. Ketika mereka melesat melalui hutan, mereka benar-benar berhasil mengikuti jalan asli mereka. Ketika mereka perlahan-lahan kembali ke tempat terakhir mereka bertikai dengan ketiga bersaudara itu. Tunggu, Yu Hao memanggil Wang Qier dan berhenti di jalurnya. Wang Qier berhenti ketika dia mendengar suaranya dan memberinya tatapan ingin tahu. Bantu aku menggunakan deteksi spiritual untuk mencari mereka. Aku punya perasaan kita sangat dekat. Dia meraih Wang Qier saat dia berbicara, seolah-olah dia meraih tangan Wang Dong'er. Namun Yu Hao merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia menggenggam tangan Wang Qier, dia berbalik ke arah Wang Qier tanpa sadar dan menyadari bahwa dia menatap balik padanya. Wang Qier dan Wang Dong'er tampak hampir identik, tetapi ada banyak hal tentang mereka yang sangat berbeda. Misalnya tangan mereka sangat berbeda. Yu Hao merasa sulit membayangkan bahwa tangan yang hangat, lembut dan mungil ini bisa memiliki kekuatan ledakan yang menakutkan. Mereka pernah berpegangan tangan sebelumnya ketika mereka bertarung dengan Zhong Liren, namun mereka telah menghadapi musuh yang kuat dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana memberikan semua yang mereka miliki untuk mengalahkan musuh dan mempertahankan hidup mereka pada saat ini. Yu Hao hanya ingin meminjam kekuatan Wang Qier untuk meningkatkan kekuatan deteksi spiritualnya, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan yang muncul dari hatinya ketika mereka benar-benar berpegangan tangan sekali lagi. Yu Hao hampir melepaskan tangannya. Secara tidak sadar, dia sudah memiliki Dong'er. Jadi bagaimana dia bisa seperti ini? Meskipun dia jujur pada nuraninya, dia tidak ingin gadis lain salah paham. Mungkin dia hanya berpikir terlalu banyak, tetapi dia ingin mencegah apapun yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan Dong'er. Namun, tepat ketika dia ingin melepaskan tangan Wang Qier meraih tangannya lebih erat dan memasukkan kekuatan jiwa naga emas yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa mereka segera menyatu dan kemampuan Yu Hao langsung diperkuat. Jangan terlalu banyak berpikir, mari kita temukan mereka sesegera mungkin. Wang Qier bergumam dengan dingin, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam pikiran batin Yu Hao. Yu Hao merasa wajahnya memerah. Mungkin dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Mata takdir terbuka lagi dan Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi. Dengan bantuan Wang Qier, kekuatan spiritualnya sangat ditingkatkan. Selama proses deteksi, inderanya terus meluas. 3 km melewati batas sebelumnya. Tubuh Yu Hao berputar perlahan dan matanya yang vertikal bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya menerangi segalanya. Dia tidak memendam harapan untuk menemukan teman-temannya secara langsung, namun mendapatkan petunjuk akan membuatnya lebih mudah untuk melacaknya. Segera tatapan Yu Hao tertuju ke arah tertentu. Ayo pergi. Yu Hao mengangkat kakinya dan menyeret Wang Qier bersamanya. Wang Qier tidak berniat melepaskan tangannya ketika jiwa bela diri mereka menyatu bersama. Kecepatan mereka sangat meningkat. Yu Hao terus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari petunjuk dan akhirnya menemukan tempat yang awalnya mereka lawan. Mayat beruang betina telah menghilang, tetapi masih ada bercak-bercak darah besar dan bekas luka di tanah. Ketika mereka mengikuti jejak kembali ke tempat di mana mereka dipisahkan dari yang lain, mereka tidak menemukan tim Shrek di sana. Wang Qier mengerutkan alisnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak tahu kemana mereka pergi dan hutan sangat luas. Mengapa kita tidak menemukan binatang jiwa yang cocok untukmu terlebih dahulu? Dengan kekuatan kita harusnya bisa menangani banyak hal. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Segera tatapannya tertuju pada pohon besar. Dia berjalan cepat ke pohon dan melihatnya lebih dekat. Wang Qier baru saja bergabung dengan Shrek dan belum dipengaruhi oleh budidaya Shrek. Yu Hao berbeda. Dia telah berada di Akademi Shrek untuk waktu yang lama dan bahkan telah melalui rencana tentara tertinggi. Dia secara alami mengenali beberapa tanda khusus Akademi Shrek. Setelah menghela nafas lega, Yu Hao berdiri tegak dan berkata, mereka baik-baik saja. 3 bersaudara itu seharusnya pergi. Tanda ini
ditinggalkan oleh kakak senior tertua yang menunjukkan bahwa mereka aman. Mereka pergi ke arah ini untuk menemukan kita. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke depan. Wang Qier mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari lebih banyak tanda yang ditinggalkan oleh Zhang Lixuan. Keberuntungannya cukup bagus karena ia terus menemukannya. Pada titik ini, matahari sudah tinggi di langit. Yu Hao tidak meminjam kekuatan Wang Qier lagi, dan dengan demikian dia tidak lagi memegang tangannya. Mereka berdua tidak berbicara satu sama lain di sepanjang jalan dan nyaris tidak berinteraksi. Yu Hao berjalan di depan, sementara Wang Qier mengikuti dengan diam di belakangnya. Segalanya tampak sangat sederhana dan tenang. Pada titik ini, mereka perlahan-lahan menjelajah jauh ke dalam wilayah hibrida. Yu Hao tidak bergerak dengan cepat. Setiap kali dia menemukan bintang jiwa yang kuat, dia akan menunggu dengan hati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pertengkaran. Wang Qier mengikuti di belakangnya, menyembunyikan keterkejutannya. Zhang Lixuan telah memimpin tim sebelumnya dan dengan demikian, Yu Hao tidak memiliki kesempatan untuk memimpin, namun hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Dan Yu Hao menunjukkan kekayaan pengalaman dan ketenangannya dengan mengeksplorasi medan, menggunakan deteksi spiritualnya dengan baik dan menunjukkan keakrabannya dengan kebiasaan dari berbagai jenis makhluk jiwa. Mereka jarang bertarung di sepanjang jalan. Yu Hao menghindari binatang jiwa agresif menggunakan deteksi spiritualnya, meskipun itu juga sedikit terkait dengan fakta bahwa hanya ada mereka berdua. Itu sebagian besar karena kontrol Yu Hao yang sangat mengesankan. Ayo, istirahat sebentar sebelum makan. Setelah berjalan selama hampir 4 jam, hari sudah menjelang malam. Mereka secara alami lelah, jadi Yu Hao menyarankan agar mereka beristirahat sebentar. Wang Qier menatapnya dan berkata, "Aku pikir kamu adalah mesin yang tidak tahu apa itu lelah." Yu Hao sedikit meminta maaf ketika dia menjawab, "Maaf, aku hanya ingin menemukan yang lain kalau-kalau mereka khawatir terhadap kita." Mereka beristirahat. Yu Hao mengeluarkan jatah makanan kering dan air untuknya dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Wang Qier mengambil roti panggang darinya dan memanaskannya dengan telapak tangannya. Sebelum mengambilnya, setelah itu dia juga mulai makan. Setelah minum air, Yu Hao berkata, "Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Dia tidak memberitahu Wang Qier kemana dia akan pergi dan berjalan ke hutan. Wang Qier sedikit terkejut dan juga dia linglung ketika melihat Yu Hao pergi. Dia meletakkan tombaknya di kakinya dan membelai tangkainya dengan lembut. Matanya menyala dengan cahaya saat ia tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia akan kembali? Untuk beberapa alasan, dia memikirkan hal ini meskipun seharusnya tidak perlu. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Namun dia tahu ketika dia membayangkan bahwa Yu Hao mungkin tidak akan kembali. Ketakutan adalah emosi yang belum pernah muncul di hatinya sebelumnya. Untungnya, ketakutan ini tidak berlangsung lama. Yu Hao kembali setelah beberapa saat dan dia sepertinya membawa sesuatu di pakaiannya. "Ayo makan." Yu Hao berjongkok di depan Wang Qier. Dia mengeluarkan seikat buah ungu. Melihat bahwa Wang Qier bingung, Yu Hao bertanya, "Kita tidak bisa makan jatah kering terus. Buah ungu jenis ini rasanya cukup enak. Rasanya manis dan asam dan juga cukup bergizi. Aku menemukannya ketika menggunakan deteksi spiritual sebelumnya." Wang Qier sepertinya baru pulih dari kebingungannya saat ini. Dia mengambil salah satu buah dan menggigitnya. Dia merasakan asam yang sangat kuat ketika dia makan gigitan pertama. Dia merasa giginya akan rontok dan mengerang sedikit. Dia menatap Yu Hao dengan pandangan memprotes. Yu Hao terus tersenyum ketika dia memandangnya. Ada pandangan bersemangat di matanya. Guru yang mengajar kami tentang nutrisi memberitahu bahwa rasa buah ungu ini seperti kehidupan. Selalu ada bagian yang asam dan manis. Bagaimana? Cukup bagus bukan? Wang Qier memelototinya dan menjawab, "Aku sebenarnya seorang karnivora. Selama ada daging aku baik-baik saja." Meskipun dia mengatakan ini, dia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil 2 buah lagi dari tangan Yu Hao. Dia mengambil setengah darinya yang telah Yu Hao petik. Yu Hao tersenyum tetapi tidak mengejeknya. Dia duduk di satu sisi dan mulai makan. Dia juga meninggalkan beberapa sebelum membungkusnya. Untuknya, Wang Qier bertanya, "Ya, Dong belum pernah makan buah ungu ini sebelumnya. Sangat disayangkan buah ini."
adalah satu-satunya yang matang. Kalau tidak, kita bisa membaginya dengan semua orang. Yuhao menjawab, bagaimana dia bisa melupakan Wang Dong saat dia merasakan kelezatan seperti ini. Pada titik ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melintas. Ancaman tiba-tiba muncul dan Yuhao menggerakkan tubuhnya secara tidak sadar. Dia mendengar suara kepulan dan sapu tangan yang digunakan untuk membungkus buah-buahan terbelah oleh cahaya keemasan. Setelah itu, kantung buah meledak saat cahaya emas berhamburan dan buah-buahan itu berhamburan ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuhao sangat marah saat melihat Wang Qier. Wang Qier mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, aku tidak akan membiarkanmu berbagi apapun yang aku makan dengan yang lain. Kamu gila. Yuhao mengepalkan tangannya. Dia memiliki dorongan untuk melawannya. Wang Qier berkata dengan bangga, kamu bisa mencoba, namun kamu tidak akan mendapatkan buahnya kembali bahkan jika kamu mengalahkanku. Yuhao menarik nafas dalam-dalam dan memelototinya. Setelah beberapa saat dia berkata, ketika kita kembali ke akademi, aku akan menantangmu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.